Halo para admin madrasah di seluruh Indonesia, selamat datang di pembahasan lengkap kita soal EMIS GTK 2026. Nah, kalau Anda mau memastikan semua data guru dan staf itu rapi, terkelola dengan baik, dan semua proses administrasi berjalan mulus, Anda sudah ada di tempat yang pas. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng setiap fiturnya, supaya kerja kita semua jadi lebih efisien dan efektif. Oke, jadi perjalanan kita hari ini akan melewati 5 area utama. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu cara masuk dan kenalan sama dashboard. Terus kita lanjut ke pengaturan kalender, masuk ke manajemen data guru, lalu ke aktivitas harian, dan terakhir kita tutup dengan bagian yang paling krusial, verifikasi SKMT dan SKBK. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini fondasinya banget ya. Kita akan fokus gimana caranya masuk ke sistem dengan benar dan cara membaca dashboard, yang bakal jadi pusat kendali utama Anda sehari-hari. Jadi gini teman-teman, penting banget buat kita paham. EMIS GTK ini bukan sekedar aplikasi buat ngisi data. Bukan. Ini adalah jantungnya proses administrasi PTK kita, pendidik dan tenaga kependidikan. Data disinilah yang jadi acuan resmi buat menentukan apakah seorang guru layak dapat tunjangan profesi guru atau TPG. Jadi kebayangkan, akurasi data di sini itu hukumnya wajib. Nah, buat masuk ke sistemnya sekarang jauh lebih gampang loh. Udah pakai sistem Single Sign-On atau SSO. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi pusing ngapalin banyak password. Caranya gampang, login dulu aja ke akun EMIS 4.0 seperti biasa. Kalau udah berhasil, tinggal balik lagi ke halaman EMIS GTK. Nanti sistemnya bakal langsung ngenalin kita. Tinggal klik satu tombol dan beres, langsung masuk. Praktis dan pastinya lebih aman. Dan inilah dia pusat komando Anda. Begitu masuk, Anda langsung disuguhi dashboard ini. Desainnya ini emang dibikin buat efisiensi, jadi nggak perlu lagi klik menu sana-sini buat cari info. Total staff, jumlah guru, tenaga kependidikan, bahkan status sertifikasinya, semuanya langsung kelihatan di satu layar. Ini ngebantu banget buat ambil keputusan cepat. Kerennya lagi, dashboard ini juga nampilin data secara visual. Coba diperhatiin grafik donat ini. Kita bisa langsung lihat komposisi kepegawaian di madrasah kita. Berapa persen yang PNS, berapa yang PPPK, dan berapa yang non-ASN. Visualisasi kayak gini berguna banget, terutama pas kita lagi bikin laporan atau buat perencanaan SDM ke depannya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bagian kedua, mengatur kalender madrasah. Nah, ini mungkin kelihatannya sepele, tapi ini adalah langkah yang fundamental banget. Kenapa? Karena kalender yang kita atur di sini adalah dasar dari semua perhitungan dan rekapitulasi presensi guru nantinya. Kalau di sini salah, ke belakangnya bisa ikut salah semua. Di dalam sistem ini, kita perlu bedain dua jenis hari libur. Pertama, ada libur mingguan. Ini untuk hari libur yang rutin, yang berulang setiap minggu. Contohnya hari Minggu. Nah, yang kedua adalah libur akademik. Ini buat tanggal-tanggal spesifik yang nggak rutin, misalnya libur hari raya, libur awal puasa, atau jadwal ujian. Penting banget buat ngatur keduanya dengan benar, karena sistem pakai info ini buat ngitung kehadiran secara otomatis dan akurat. Nah, kira-kira begini tampilannya di dalam sistem. Kelihatan kan? Betapa mudahnya kita mengelola jadwal setahun penuh secara visual. Tinggal klik dan tandai tanggal-tanggal pentingnya. Kalau udah di-setting, semua perhitungan presensi bakal otomatis menyesuaikan. Ini benar-benar meminimalkan risiko kesalahan input manual. Nah, sekarang kita masuk ke tugas inti seorang admin, yaitu mengelola informasi detail dari semua guru dan staf, atau yang kita kenal sebagai PTK di madrasah kita. Dari layar manajemen akun PTK ini, kendali penuh ada di tangan Anda. Anda bisa lihat daftar semua PTK, siapa aja yang akunnya aktif, siapa yang nonaktif, bahkan bisa menonaktifkan atau mengaktifkan akun mereka. Ini adalah fitur administrasi dan keamanan yang krusial untuk menjaga data kita tetap valid dan aman. Oke, salah satu pekerjaan yang paling sering kita lakukan kan menambahkan tugas tambahan untuk guru ya, misalnya jadi wakil kepala madrasah, kepala perpus, dan lain-lain. Prosesnya di EMIS GTK ini gampang banget. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, Anda tinggal masuk ke profil guru yang mau diberi tugas tambahan. Scroll sedikit ke bawah, cari bagian tugas tambahan. Nah, di situ ada tombol plus tambah yang jelas banget. Tinggal klik itu aja untuk memulai. Setelah diklik, nanti akan muncul formulir simple seperti ini. Anda tinggal pilih jenis tugasnya apa, terus tambahin deskripsi kalau memang perlu. Tapi coba perhatikan deh, di sebelah kanan ada kotak info JTM equivalent. Ini panduan penting banget loh, supaya beban kerja guru yang kita input itu tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau semua udah oke, tinggal klik simpan. Selesai, gampang kan?
Baik, kita lanjut ke bagian keempat. Ini tentang tugas-tugas operasional yang kita kerjakan sehari-hari, yaitu mencatat kehadiran alias presensi dan juga mengelola kalau ada staf yang pindah atau mutasi. Enaknya, sistem EMIS ini ngasih kita fleksibilitas buat input presensi. Ada dua cara. Kalau mau cepet dan efisien buat catatan harian, kita bisa pakai input presensi massal. Sekali klik bisa input untuk semua PTK. Tapi kalau misal ada yang salah input atau ada kasus khusus buat satu orang, kita bisa pakai input presensi manual untuk mengedit data perorangan. Jadi, ada solusi buat semua kebutuhan. Nah, sekarang gimana kalau ada staf yang mutasi keluar? Tenang, sistem ini juga sudah menyederhanakan prosesnya. Cuma ada 3 langkah utama yang jelas. Pertama, ajukan mutasinya. Kedua, isi formulir pengajuannya dengan lengkap. Dan ketiga, kita bisa pantau status verifikasinya langsung dari aplikasi. Nggak perlu lagi bolak-balik tanya. Ini dia gambaran prosesnya dari awal sampai akhir. Di gambar sebelah kiri, itu formulir pengajuannya. Kita tinggal pilih nama PTK-nya, lalu pilih madrasah tujuannya. Nah, begitu formulir itu kita ajukan, statusnya akan langsung muncul di halaman utama mutasi, seperti yang kelihatan di gambar sebelah kanan. Awalnya, pasti statusnya menunggu verifikasi. Jadi semuanya transparan dan gampang banget buat dipantau. Akhirnya kita sampai di bagian paling puncak, bagian yang paling menentukan dari semua pekerjaan kita di EMIS GTK, yaitu langkah verifikasi SKMT dan SKBK. Ini adalah tahap yang dampaknya langsung ke tunjangan para guru. Oke, mari kita fokus kedua dokumen sakti ini, SKMT dan SKBK. Persetujuan atas kedua surat keterangan inilah yang jadi goal atau puncak dari semua data yang sudah kita input dengan teliti. Ini adalah validasi resmi atas beban kerja seorang guru dan jadi syarat utama cairnya TPG. Nah, poin yang super krusial di sini adalah kita harus tahu siapa yang punya wewenang untuk memberikan persetujuan akhir SKBK. Aturannya ini beda-beda loh, tergantung status kepegawaian guru dan juga jenjang madrasahnya. Contohnya untuk guru ASN di madrasah ibtidaiyah, baik negeri maupun swasta, persetujuannya harus dari Kemenak, kabupaten atau kota. Tapi untuk guru ASN Diman atau Mak Negeri, persetujuannya cukup oleh kepala madrasah. Memahami alur birokrasi ini penting banget biar prosesnya lancar. Jadi kesimpulannya apa? Dengan kita menguasai semua langkah ini, kita sebagai admin tidak cuma memastikan administrasi madrasah berjalan mulus, tapi kita juga secara langsung ikut mendukung kesejahteraan para guru kita. Ingat rumusnya, data akurat sama dengan tunjangan lancar. Pertanyaannya sekarang, dengan semua bekal ini, apakah madrasah Anda siap untuk menyambut semester depan?